Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat siang sanak-sanak. Tumbuk kepek jamo busukilah lemabal bahasa Lampung. Dawa hijau gam jamo-jamo go bahas kadi kepak tentang ringket atau pisaan. Selanjutnya pakai bahasa Indonesia saja ya nak ya. Jadi kalau ibu pakai bahasa Lampung terus kalian tidak paham ya. Nah, untuk menyingkat waktu, kompetensi dasarnya silahkan baca sendiri ya nak ya. Tidak perlu ibu bacakan karena materi yang harus dibahas banyak. Nah, sebelum kita bahas tentang ringket, kita akan bahas macam-macam puisi Lampung ya, yang belum kita pelajari. Ini yang pertama adalah ringket. Ringket adalah puisi Lampung yang dipakai di daerah Abung, Menggala, dan Melinting. 2. Pisaan adalah puisi Lampung yang dipakai di daerah Bubian, Sungkai, dan Waikanan. 3. Hiring-hiring atau hiring-hiring adalah puisi Lampung yang dipakai di daerah Jelmadaya, tepatnya Komering, Kayu Agung, dan Martapura. Nah, wilayah ini ada di Sumatera Selatan ya nak ya, tidak masuk Provinsi Lampung. Namun orang yang berada di wilayah ini beradat budaya dan berbahasa Lampung. Tapi secara administrasi pemerintahannya mengikuti Sumatera Selatan. Yang keempat adalah wayak. Wayak adalah puisi Lampung yang dipakai di daerah pesisir barat dan selatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas ringket yang dipakai di daerah Abung yang berjudul Pembangunan Daerah, tepatnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelumnya kita akan pahami secara detail tentang bentuk ringket. Bentuk atau rupa ya nih, bentuk atau rupa dan bunyi. Bentuk atau rupa dan bunyi ringket hampir sama dengan pepacur. Tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya berbeda. Kalau pepacur atau puisi pepacur berupa bentuk sastra lisan yang dipakai orang untuk menasihati pengantin pada waktu pengesahan gelar inai adek dan amai adek, atau ditujukan kepada orang yang memerlukannya. Itulah pepacur ya. Nah, bagi orang Lampung Pubian, pepacur itu disebut dengan pupancok atau pisaan. Sedangkan di lingkungan orang Lampung pesisir disebut atau dinamai wawancan atau wayaan atau disebut dengan wayak. Nah, fungsi ringket ada 3. 1. Melepas atau mengantarkan gadis pergi menikah secara ipun. Artinya bukan secara sebumbangan. Yang kedua, untuk memulai acara adat. Dan yang ketiga, untuk pelengkap acara cangget. Itulah fungsi ringket atau kegunaan ringket. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri ringket. Yang pertama, ringket atau ringket berisi kurang lebih 12 bait. 2. Tidak dibaca atau dilakukan bersaut-sautan atau berbalasan. 3. Rumus sajaknya ABAB atau ABC. Ini disebut sajak silang ya, tapi kadang juga sajaknya ABCD atau sajak terus. Jadi berikutnya isinya masalah kenangan, harapan, dan pesan-pesan maupun nasihat. Ini kalau ringket yang digunakan untuk pelepasan mempelai wanita. Yang kelima, kegunaan ringket tadi sudah ya, nggak perlu ibu bahas. Dan yang terakhir, ringket ini dibacakan oleh seorang petakun. Membacanya diwakili oleh seorang petakun, yaitu orang yang ahli yang disuruh untuk membaca babandung atau ringket atau seorang pemandu acara. Jadi nggak sembarangan orang membacakan ringket ya nak ya. Jadi kalau ibu nanti tidak membaca ringketnya tidak pas ya mohon maaf ngalimpuro ya nak ya, gitu maaf ya. Karena memang ibu bukan ahli pembaca ringket ya, bukan ahli pemandu acara adat Lampung. Berikutnya, sekarang contohnya
Tadi dikatakan bahwa berikut ini akan disajikan ringget nih yang berjudul yang dipakai daerah Apung yang berjudul pembangunan daerah tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah. Contoh ringgetnya ini nak. Jadi ringget ini menggambarkan keberhasilan pembangunan di daerah Lampung Tengah. Nah, saya bacakan ya. Cara membacanya ya harusnya pakai musik, pakai irama ya, tapi Ibu bacakan sesuai dengan kemampuan Ibu ya nak ya, karena sekali lagi Ibu bukan seorang ahli pembaca ringget ya, bukan seorang ahli pembawa acara adat Lampung, jadi mohon maaf kalau Ibu bacanya tidak pas atau tidak bagus. Oke, kira-kira seperti ini nak. Tabik bermisai di Kanjeng Bupati, Kepala Daerah Gam Lampung Tengah, laju di segala Gam sewa dijo, khusus no Lampung dan saya ngegabung. Gampa kawagai bidang kak nengai ninah kam naya bangunan daerah, ikam siap ikam segala sekak bekerja, siap ngedukung cara si agung. Budaya seni jak daman gebai, kak naris naya senaris punah. Ngitar jak tano gam jamo-jamo, nangiken Bandung mulih ke cucu. Kanjeng Bupati yo kak balak atai, beliau pernah makam imana, ngebangun gedung segala yo serba gunung, agak ngerujung gamzi Lampung. Beliau Bupati patut gambujai, lain bebalah ngegulai di lidah, bukti no nyato kak dinah mata, ngebangun gedung mak tanggung-tanggung. Inilah contoh cara membaca ringget, tapi sekali lagi mohon maaf Ibu tidak bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, sekarang isi kandungan ini Ibu jelaskan dan Ibu terjemahkan sekaligus Ibu jelaskan. Permisi kepada Bapak Bupati atau Kanjeng Bupati itu Bapak Bupati, kepala daerah kita di Lampung Tengah. Begitu juga semua yang ada di sini, khususnya orang Lampung dan yang bergabung. Nah, yang dimaksud dengan yang bergabung ini adalah kita-kita ini nak, para penduduk pendatang dari berbagai daerah, Jawa, Sunda, Bali, Cina, bahkan ya, yang di Lampung ini tergolong, kita digolongkan penduduk Lampung yang bergabung. Nah, kami para saudara sudah banyak mendengar, kita melihat banyak pembangunan daerah. Kami semua yang sudah bekerja siap mendukung cara yang agung. Budaya seni sejak zaman dahulu ya sudah habis, banyak yang nyaris punah. Mulai sekarang kita bersama-sama mendengarkan Bandung sampai ke anak cucu. Bandung artinya pantun ini disebut Bandung ya nak ya. Nah, pantun, semua pantun orang Lampung itu juga disebut dengan istilah Bandung. Kanjeng Bupati dia besar hati atau bangga hati. Beliau pernah memegang amanah membangun semuanya, dia serbaguna. Maksudnya dia membangun semua serbaguna, mau menjunjung kita orang Lampung. Beliau Bupati patut kita puji, bukan berbicara pemanis di lidah, buktinya nyata dilihat mata, membangun gedung tidak tanggung-tanggung. Jadi bait ini aslinya ada 12 bait ya nak ya, Ibu cuplikan 5 saja. Ini menyanjung, memuji keberhasilan Bupati Andi Ahmad ketika pertama kali jadi bupati, membangun daerah Lampung Tengah ini. Itu saja nak, bisa dipahami kan? Nah, kalau bisa Ibu lanjutkan contoh ringget yang kedua. Ringget kedua ini berjudul Muli Lapah Bubai, Gadis Pergi Menikah. Maksudnya gini nak, seorang gadis Lampung itu apabila menikah
maka pelaksanaannya dilakukan di kediaman calon suami atau di kediaman mempelai pria. Maka sesaat sebelum berangkat menuju ke kediaman suami untuk melangsungkan akad nikah dan serangkaian upacara adat Lampung, maka diberikan nasihat oleh sanak kerabatnya, ya, dilepas dan diantarkan dan dibacakan ringket sebagai berikut. Ringket ini sudah lengkap dengan terjemahannya, Nak, jadi Ibu tidak perlu terjemahkan. Hanya mungkin Ibu berikan contoh cara baca, ya, walaupun tidak bagus, mohon maaf. Bait 1. Syukur alhamdulillah, tiga jodoh mutano, ninding di badan direi, kekalau mati watua, inose upoduo, kiliwan kiai. Si jangmi amanah, tentu jauh di matiwo, anja unin wakai, coba dipilah-pilah, lamun bakal ngemik guno, guai ingakan matai. Pertama beribadah sembahyang 5 waktu, maksudnya sembahyang waktu 5 ya, Nak, ya. Sembahyang waktu 5 dan sampai lupa direi, kirimuni Fatihah terhadap sikap meno dan suci kipak segam lagi dorai. Suwa tengada kilo apun duso selawat diri matai najin mak dapat kiwa cukuplah sederhana asal mak merak lagai. Pasal caluk gam lapah dagu dang gajak bigo mata ninuk kanan kiri nyase di bawah pindah anja alam dunia sumangja kain kacai. Nah, sekarang Ibu jelaskan makna yang terkandung di dalam bait-bait ringket ini. Bait pertama, syukur alhamdulillah sampai jodohmu sekarang, inilah nasib diri atau takdir diri. Artinya bahwa memang setiap manusia itu ditakdirkan punya jodoh dalam hidup, ya. Nah, maka disyukuri orang yang sudah punya jodoh, ya. Mudah-mudahan kalian berdua bernasib baik, artinya bahagia sejahtera, maksudnya gitu ya, Nak, ya. Ini yang berupa doa permintaan kiai. Kiai di sini bukan ustadz ya, Nak, ya, permintaan para saudara kakak-kakak tertua gitu, Nak. Berikutnya, ini ada amanah tertuju kepada kalian berdua dari semua saudara. Jadi yang membaca ringket itu menyampaikan amanah dari para saudaranya yang ditujukan kepada matiwo. Matiwo ini artinya kedua mempelai, ya. Coba dipilah-pilah kalau ada manfaatnya buat ingat-ingatan kalian. Artinya nasihat ini dipilah-pilah, kalau bermanfaat ya dipakai, kalau tidak dibuang. Nah, apa nasihatnya? Yang pertama beribadah sembahyang waktu 5, maksudnya sembahyang 5 waktu ya, Nak, ya. Karena ini menyamakan bunyi akhir sajaknya. Maka bukan sembahyang 5 waktu, tapi sembahyang waktu 5. Nah, jangan sampai lupa diri. Jadi pertama ibadah, sholat 5 waktu, jangan sampai lupa, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kirim juga Fatihah kepada yang sudah meninggal terlebih dahulu, ya, terhadap sekak meno, artinya orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu. Walaupun kita masih belakangan, ya jelas, Nak, kalau kita sudah mati nggak bisa kirim Fatihah untuk orang yang sudah mati juga, ya. Oke. Berikutnya bait 4 dan 5. Sambil tangan menengadah maksudnya ya, Nak, ya, mohon ampunan dosa sebelum kita mati. Jadi kita harus berdoa. Kalau berdoa itu tangannya menengadah, ya, kemudian mohon ampunan dosa jangan lupa sebelum kita mati. Apa isi doanya? Ya, walaupun kita tidak hidup mewah, cukuplah sederhana, asal tidak kepingin lagi. Maksudnya
Walaupun kalian nanti ketika menikah, berumah tangga, hidupnya tidak mewah, tidak berkecukupan, yang penting sederhana sudah cukup. Asal jangan kepingin, artinya jangan apa ya nak ya, jangan melihat orang yang di atas kita ya, tapi kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Berikutnya, pada saat kita berjalan, dagu jangan terlalu tinggi. Lihatlah kanan kiri. Ini makna kias anak ya, maksudnya satu, kalau kita berjalan, satu, jangan dangak, jangan sombong. Dua, jangan melihat orang yang lebih dari kita, baik lebih jabatannya, baik lebih hartanya, kekayaannya. Tapi kita harus melihat kanan kiri kita, lingkungan kita. Lihatlah orang yang mungkin lebih kurang dari kita, ya, lebih secara ekonomi di bawah kita. Maka kalau kita melihat orang yang di bawah kita akan timbul rasa bersyukur. Jadi jangan melihat ke atas, jangan lihat orang yang kaya, jangan lihat orang yang sukses saja, ya, tapi lihatlah orang-orang di sekitar kita yang kehidupannya di bawah kita, agar kita timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, apa sih yang kita bawa pindah dari alam dunia ini selain kain kafan? Nah, jadi secara materi, sekaya apapun kalian nanti, secara materi, yang kalian bawa mati hanyalah sehelai kain kacai atau kain kafan. Kain kafan itu kalau laki-laki mungkin 7-9 meter. Kalau wanita 9 sampai 11 atau sampai 13 meter. Tergantung orangnya ya nak ya. Kalau orangnya gemuk ya lebih banyak kain kafannya. Itu ya nak ya. Jadi ini mengingatkan kita bahwa yang kita bawa mati nanti secara materi hanyalah kain kafan. Tapi kita harus ingat bahwa di balik itu ada 3 amaliyah, ada 3 amalan yang bisa kita bawa mati, yang menemani kita di alam kubur, yang menyelamatkan kita di padang mahsyar. Apakah 3 amalan itu? Ini maaf khusus bagi yang beragama Islam ya nak ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, bila kelak nanti berkecukupan harta, jangan lupa sedekah jariyah. Yang kedua apa nak? Ilmu yang berguna. Ya, bila kalian memiliki ilmu yang baik, tentu saja bagikanlah kepada sanak saudara, kepada teman, kepada orang lain agar ilmu itu menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Yang terakhir, doa anak yang soleh. Jadilah kalian anak-anak yang soleh yang bisa menyelamatkan orang tua kalian masing-masing. Ya nak ya. Jadi selain kain kafan yang kita bawa mati, tapi ada harta yang sangat hakiki adalah harta yang pertama adalah sedekah jariyah ya. Ini ada syairnya dalam Islam loh nak. Ya, yang pernah ibu dengar lagunya gini. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang berguna untuk sesamanya, yang ketiga doa anak yang soleh yang akan dapat meringankan dosa. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Anak-anakku semuanya, inilah penjelasan ibu tentang ringget ya. Bila ada kata-kata atau penjelasan ibu yang kurang paham, kurang jelas, kurang dimengerti, mohon maaf, hanya sebatas itu kemampuan ibu.
Tapi juga Ibu bisa menerima kritik saran. Bila ada hal yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh kalian chat Ibu, telepon Ibu ya nak ya. Dan selebihnya Ibu mohon maaf atas segala salah khilaf Ibu. Marilah kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya di semester 2 yang akan datang. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik bun.